kembali bersama Ina Damayanti. Kali ini kita akan membahas tentang sumber energi matahari, gagasan pokok suatu gambar, dan sumber daya alam. Setelah menonton video ini, kalian akan dapat 1. Mengerti mengenai manfaat energi matahari dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Dapat menuliskan gagasan pokok yang terdapat pada gambar. Dan 3. Mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Jangan lupa ya, saksikan videonya sampai selesai. Teman-teman, tahukah kalian bahwa matahari merupakan sumber energi di bumi? Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadinya perubahan cuaca, yaitu mendung, panas, dan hujan. Berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi dataran, hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Begitu banyak peran matahari bagi kehidupan kita ya. Tanpa matahari, maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Teman-teman, tahukah kalian apakah itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Teman-teman bisa menemukan gagasan pokok dari penjelasan mengenai ciri-ciri gagasan berikut ini. Ciri-ciri gagasan pokok adalah 1. Merupakan topik atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. 2. Gagasan pokok hanya ada 1 dalam sebuah paragraf. Dan 3. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama yang bisa dijelaskan dengan rinci. Nah, teman-teman, mari kita amati gambar berikut.
Dapatkah teman-teman memperoleh gagasan pokok dari gambar tersebut? Bagaimana ya? Yuk kita buat terlebih dahulu gambar tersebut ke dalam bentuk cerita dalam sebuah paragraf. Setelah itu, baru kita menentukan gagasan pokok sesuai dengan ciri-ciri yang telah dijelaskan sebelumnya. Apa yang diceritakan dalam gambar tersebut? Nah, pada gambar itu terlihat ada bayi yang berjemur di bawah sinar matahari. Sementara itu, ibu menjemur baju dan ayah berolahraga. Tampak pula pohon yang berfotosintesis dan menghasilkan oksigen atau O2 yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Sementara manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 yang dibutuhkan tumbuhan untuk berfotosintesis dengan bantuan matahari. Nah, begitulah teman-teman cara kita memperoleh gagasan pokok dari gambar. Nah teman-teman, dari gambar tersebut dapat kita peroleh gagasan pokok bahwa matahari memiliki manfaat yang sangat banyak, seperti cahayanya dapat menyinari bumi, sinarnya bermanfaat untuk pertumbuhan tulang, panasnya bermanfaat untuk segala keperluan sehari-hari. Teman-teman, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Baik teman-teman, kita amati gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan? Ya betul, sedang membakar jagung. Tentunya sangat nikmat ya kalau kita santap hangat-hangat. Agar kita dapat menikmati jagung tersebut, tentunya kita harus dapat menyediakan produksi penanaman hingga panennya jagung tersebut. Yang pertama, apa yang akan terjadi jika permintaan jagung itu tinggi? Tentu yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung itu tinggi adalah harga jagung akan naik. Stok jagung juga akan segera atau cepat habis, sehingga bisa saja terjadi kelangkaan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan jika permintaan itu tinggi? Agar permintaan jagung terpenuhi, maka perlu meningkatkan hasil panen jagung. Misalnya dengan memperluas lahan pertanian, dapat juga dilakukan dengan panca usaha tani agar hasil panen jagung dapat ditingkatkan secara maksimal. Teman-teman, jagung dapat disediakan kembali dengan cara melakukan penanaman dalam jangka waktu yang tidak lama. Apa yang terjadi apabila benda atau bahan tersebut tidak dapat disediakan kembali dalam jangka waktu yang tidak lama? Nah, karena itu benda atau sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mari kita jelaskan satu persatu. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui memiliki daya regenerasi atau pemulihan. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah, penggunaannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. Kita bahas yang kedua ya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu
kekayaan alam yang ada di bumi dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan bisa habis dalam jangka waktu tertentu apabila terus-menerus diambil dari alam dan digunakan. Hal tersebut menunjukkan kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui bersifat terbatas. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya adalah hasil tambang seperti logam mulia, minyak, gas alam, batu bara, nuklir, timah, dan besi. Semoga sebagai manusia kita dapat memanfaatkan sumber daya tersebut dengan bijak dalam menggunakannya supaya tidak habis. Sebab jika habis, kita tidak akan bisa menggunakannya lagi. Padahal sumber daya tersebut bermanfaat untuk manusia dalam menjalankan kehidupannya. Nah teman-teman, itu penjelasan mengenai sumber energi matahari, gagasan pokok dalam gambar, dan sumber daya alam dan pemanfaatannya. Semoga kalian memahami ya. Sekian video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.